على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan dan waktu luang yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, memaksimalkan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, keteguhan untuk selalu mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pembahasan kita pada malam hari ini masih terkait dengan pembahasan fikih keluarga, fiqhul usrah, dengan judul atau tema terkait dengan al-hadanah. Ini sudah kita mulai sejak pekan lalu, pembahasan terkait dengan al-hadanah, pengasuhan anak, terkait dengan pengasuhan anak. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu apa itu al-hadanah, dan apa tujuan daripada al-hadanah itu, pengasuhan anak. Pada intinya hadanah ini disyariatkan di dalam agama kita untuk memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak, terutama ketika anak itu masih di bawah umur, belum balik, dan memberikan kepadanya perlindungan, pengawasan, penjagaan agar terhindar dari segala hal yang dapat membahayakan anak tersebut, baik secara fisik, kemudian begitu pula mental daripada anak tersebut. Kita juga sudah menjelaskan beberapa syarat, beberapa syarat yang harus terpenuhi, baik pada atau terutama pada sosok yang mengasuh anak tersebut, dan apa saja syarat-syarat yang harus terpenuhi, terpenuhi pada sosok pengasuh itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, termasuk diantaranya apa yang kita sudah jelaskan ketika terjadi perceraian, ketika keluarga sepasang suami istri ditakdirkan oleh Allah untuk bercerai, berpisah, maka kita menjelaskan atau sudah menjelaskan bahwa hukum pengasuhan anak itu diberikan kepada siapa? Kepada ibunya, kepada ibunya selama apa syaratnya? Selama ibunya itu tidak menikah. Jadi pada dasarnya hak pengasuhan anak itu yang belum balik itu diberikan kepada ibunya. Kalau terjadi konflik yang berakhir kepada perceraian, maka diberikan kepada ibu daripada anak itu.
berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ya seorang wanita ya yang diceraikan oleh suaminya datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suaminya menuntut agar anak itu diberikan pengasuhannya, hak pengasuhannya kepada suaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita itu, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Engkau ya, engkau maksudnya istrinya itu, engkau adalah orang yang paling berhak ya untuk mengasuh anak tersebut itu malam tankihi, selama engkau belum menikah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan hadanah ini, dengan pengasuhan anak ini. Ya. Di sini dikatakan idza safara ahadu abawail mahdun safaran tawila wa lam yaqsud bihi al madarrah wa kana at-tariqu aminan fal abu ahaqqu bil hadanah sawa'un akana huwal musafir aw al muqim. Apa maksudnya ini? Di sini dikatakan idza safara ahadu abawail mahdun. Jadi kalau salah seorang dari orang tua anak ini ya, itu akan melakukan perjalanan jauh ya, perjalanan jauh, salah satunya baik bapak dari anak ini ataupun ibu daripada anak ini. Idza safara ahadu abawail mahdun safaran tawila. Jadi perjalanannya itu perjalanan jauh. Para ulama kita mengatakan definisi perjalanan jauh itu adalah perjalanan yang apa? Perjalanan jauh itu safar tawil, kan perjalanan itu dibagi dua oleh para ulama kita, ada perjalanan jauh, ada perjalanan dekat. As-safarut tawil itu adalah perjalanan yang membolehkan seseorang itu untuk mengqasar salat, mengqasar salat atau melakukan apa saja yang menjadi keringanan dalam perjalanan itu. Nah, jadi di sini dikatakan apabila salah seorang dari orang tua al-mahdun ya, anak yang diasuh itu melakukan perjalanan jauh, walam yaqsud bihil madarah, dan perjalanannya itu tidak bermaksud untuk membahayakan ya, sesuatu yang membahayakan. Wa kanat tariqu amina ya, dan perjalanan itu aman, tidak ada yang mengganggu. Dahulu para jamaah sekalian ya, dahulu tentunya ya banyak hal yang dapat mengganggu dalam perjalanan, maka dipersyaratkan perjalanannya jauh, wa kanat tariqu amina. Nah, ini kan anak, ada anak yang masih kecil. Nah, anak itu diasuh oleh siapa? Kalau salah satu dari orang tuanya akan melakukan perjalanan jauh, otomatis kalau perjalanan jauh itu perjalanan, jangan dibayangkan seperti sekarang. Kalau dahulu perjalanan jauh itu ya memakan waktu yang sangat lama. Iya. Nah, maka dalam kitab-kitab fikih dikatakan fal abu ahaqqu bil hadana. Dalam kondisi ini yang berhak mengasuh anak itu adalah bapaknya. Ya. Fal abu ahaqqu bil hadanah sawa'un akana huwal musafir awil mukim. Ya, baik bapak itu yang musafir atau dia yang mukim. Jadi dalam kondisi perjalanannya jauh, memakan waktu yang sangat lama, ya, meninggalkan keluarganya, ya, meninggalkan istrinya, atau ya katakanlah istrinya yang melakukan perjalanan jauh, kan bisa salah satu. Di sini katakan salah satu dari keduanya. Ya, umpamanya dahulu
Umpamanya istrinya berangkat haji, ya, berangkat haji. Anaknya masih kecil ini, antum ya, ini yang kita bayangkan ini yang masuk dalam pembahasan hadanah, pengasuhan anak itu adalah anak yang masih kecil, ya, belum balik. Maka dalam kondisi ini, ya, para ulama kita mengatakan fal abu ahaqqu bil hadanah. Ya, bapaklah yang paling berhak untuk mengasuh anak itu, baik bapak itu yang musafir atau bapaknya yang mukim, ya. Jadi kalau ibunya yang musafir dan perjalanannya jauh, maka yang mengasuh itu adalah bapaknya. Li'annahu huwa alladhi yaqumu bi ta'dibil walad wal muhafadhatu alaihi fa idza kana ba'idan dha'al walad. Jadi alasan yang disebutkan oleh para ulama, karena bapak itulah, dalam Islam itu bapaklah yang memberikan ta'dib, ya, pelajaran adab kepada anak, ya. Dan kemudian bapak itulah yang mampu menjaga anak itu dengan baik, ya. Maka kalau perjalanannya jauh, maka seharusnya yang menjaga anak itu, yang mengasuh anak itu adalah siapa? Adalah bapaknya, ya, bapaknya. Nah, kemudian di sini dikatakan sebaliknya, idza kana as-safaru li baladin qarib duna masafatil qasab. Apabila perjalanan jarak perjalanan itu adalah perjalanan ke tempat yang dekat, jaraknya bukan jarak yang membolehkan seseorang mengqasar salat. Berapa jaraknya mengqasar salat itu? Ya sekitar 80 kilo, ya. Nah, jadi kalau jaraknya di bawah itu, maka itu disebut dengan safar qasir, ya, atau ya perjalanan yang pendek, ya. Fal hadanatu lil maka pengasuhan anak itu diberikan kepada ibunya, sawaan akanat hiyal musafirah awil muqimah, baik ibunya itu yang musafir atau dia yang mukim, ya. Li'annaha atam syafaqah wa yumkinu li abihi al-isyraf alaihi wa ta'ahudi halihi, karena ibu itu tentunya lebih perhatian kepada anak itu, dan karena perjalanannya tidak jauh, maka bapak ya tetap bisa mengawasi dari jauh, ya. Nah, di sini ditambahkan amma idza kana as-safaru tawilan wa li hajah, ya. Adapun kalau perjalanannya itu sangat jauh, ya, perjalanannya jauh dan ada kebutuhan yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan mengadakan perjalanan, jadi harus musafir dan perjalanannya jauh. Wa kanat tariqu ghair amin, dan perjalanan menuju tempat itu tidak aman. Kalau tadi, ya, yang pertama itu kalau perjalanannya jauh dan kondisi perjalanan aman. Ini tidak, perjalanannya jauh dan harus melakukan perjalanan, tapi kondisi perjalanan itu tidak aman, tidak kondusif, ya. Wa kanat tariqu ghair amin fal hadanatu, maka hadanah itu diberikan kepada siapa? Pengasuhan itu diberikan kepada takunu lil muqimi minhuma, maka anak itu tidak boleh dibawa. Anak itu harus diasuh oleh yang tinggal, baik bapaknya atau ibunya, ya. Jadi anak itu tidak boleh dibawa, ya. Karena alasannya adalah kondisi perjalanan yang tidak aman. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi ini salah satu di antara permasalahan yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan persoalan pengasuhan anak. Jadi kalau anaknya masih kecil, salah satu dari orang tuanya akan melakukan perjalanan jauh, maka tinggal dilihat, ya, dilihat siapa yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Nah, kemudian
Di sini dikatakan dalam kitab ini kita katakan bahwa hadanah itu adalah pengasuhan kepada anak yang masih berusia anak yang masih kecil dan belum menginjak usia tamyiz. Ya. Usia tamyiz itu di rata-rata para ulama kita mengatakan usia tamyiz itu ketika anak itu sudah berumur 7 tahun. Ya. Ingat hadisnya. Kalau kita punya anak, ketika anak kita itu sudah 7 tahun, apa hal yang penting untuk ditekankan kepada anak itu? Muru abna'akum bis salati wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu itu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. 7 tahun itu dalam pandangan syariat belum balik, ya, belum balik. Tapi dalam pandangan syariat, anak yang ketika sudah berusia 7 tahun itu sudah dianggap mumayyiz, sudah memiliki tamyiz. Nah, para jamaah sekalian, di sini dalam kitab ini dikatakan watantahil hadanatu inda sinnis sabi'ah. Masa pengasuhan anak itu berakhir ketika anak itu berusia 7 tahun. Ya, jadi ketika anak itu sudah berusia 7 tahun, tidak lagi disebut, ya, penjagaan anak, pengasuhan anak itu tidak lagi disebut hadanah. Ya, tidak lagi disebut hadanah. Memang tetap anaknya harus dijaga, tetap harus dipelihara, diawasi, diberikan, tapi tidak lagi disebut dengan hadanah. Hadanah itu ketika anak itu berusia di bawah 7 tahun. Nah, maka di sini dikatakan hadanah ini berakhir ketika anak itu berusia 7 tahun. Nah, kalau anaknya laki-laki, apa yang akan jadi? Ini kasusnya seperti ini umpamanya para jamaah sekalian, ditakdirkan qadarullah bapak dan ibunya atau suami istri ini bercerai. Hukum asalnya sebelum 7 tahun itu siapa yang memiliki hak pengasuhan? Ibunya atau bapaknya? Ibunya, dengan syarat selama ibunya belum menikah, belum menikah atau tidak menikah dengan laki-laki yang asing, dengan laki-laki yang lain. Nah, kalau dia sudah usia 7 tahun, berarti kan dia sama ibunya nih, ya, dia sama ibunya 7 tahun, menginjak usia 7 tahun. Para ulama kita mengatakan ketika anak itu menginjak usia 7 tahun, kalau anak laki-laki, di sini dikatakan wa yukhayyaru dzakaru ba'daha baina abawaihi. Nah, kalau anaknya laki-laki, ya, maka ketika dia sudah berusia 7 tahun disuruh memilih, dia mau ikut siapa? Ya, dia mau ikut siapa? Yukhayyar itu diberikan kesempatan bagi anak itu karena dia sudah tamyiz, dia sudah memiliki kemampuan untuk, ya, membedakan. Ya. Nah, maka diberikan kesempatan untuk memilih, ya, apakah dia mau ikut bapaknya atau mau ikut ibunya. Ya. Fayakunu inda man ikhtara minhuma. Maka siapa yang dipilih oleh anak itu, maka pengasuhan anak itu jatuh kepada yang dipilih oleh anak itu. Apa dalilnya? Dalilnya, ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, memberikan pilihan itu, alternatif pilihan itu kepada seorang anak. Rasulullah SAW mengatakan kepada anak itu, ya gulam, wahai anak kecil, ya gulam, hadza abuka wa hadhihi ummuka. Ini bapakmu, ini ibumu. Ya. Hadza abuka wa hadhihi ummuka. Fakhudh bi yadi ayyihima syi'ta. Silahkan. Ya, silahkan pegang tangan siapa yang engkau ingin ikuti.
Jadi Rasulullah SAW itu memberikan pilihan kepada anak itu, ini bapakmu, ini ibumu, silahkan engkau memilih siapa yang engkau ingin ikuti. Ya, hadza abuka wa hadhi ummuk fahud biyadi ayyihima syi'ta. Maka dalam riwayat itu dikatakan fa akhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi. Maka anak itu memegang tangan ibunya, maka ibunya lah yang membawa anak itu. Ya. Wah, ini para jamaah sekalian, ya wajar ya. Ya, selama masih kecil itu kan hadonahnya dipegang oleh siapa? Oleh ibunya. Jadi ketika anak itu sudah tamyiz, memegang tangan ibunya dan dia pilih ibunya, itu sesuatu yang ya sesuai dengan, karena yang selama ini lebih banyak mengawasi dan memeliharanya adalah ibunya. Tapi kalau ada anak yang memilih bapaknya, itu ada masalah itu berarti. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, wa qada bit takhyiri aidan, dan ini juga diputuskan atau disuruh memilih ini tentunya para ulama kita berbeda pendapat apakah disuruh memilih atau tidak, ya. Atau nanti ya kalau sebagian pendapat para ulama mengatakan dilihat mana yang paling maslahat, jadi tidak perlu disuruh memilih anak itu, ya. Apalagi kalau kita sekarang tentunya proses ini harus melewati pengadilan, pengasuhan anak sekarang ini, apalagi dalam kondisi perceraian seorang suami dan istri, maka hak pengasuhan anak itu harus melewati proses pengadilan. Ya. Meskipun hukum asalnya kita katakan kalau di bawah 7 tahun itu pengadilan hak pengasuhan itu diberikan kepada istri. Wa qada bit tahyiri aidan Umar wa Ali radhiyallahu anhuma. Jadi inilah keputusan yang diambil oleh Umar bin Khattab, oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya. Tapi anak yang bagaimana, ya? Anak yang bagaimana yang disuruh memilih? Ya, meskipun dia sudah berusia 7 tahun, tapi belum sampai pada sinnut tamyiz, ya kan relatif sebenarnya. Usia itu pendekatan saja yang disebutkan oleh para ulama. Umur 7 tahun tapi dia belum bisa memilih, maka sebenarnya tidak diberikan, ya, kesempatan untuk memilih itu. Di sini dikatakan wala yukhayyar illa idza balagha aqilan. Ya, jadi tidak diberikan pilihan itu kecuali anak itu sudah dapat mencerna, aqilan, ya, akalnya sehat. Wa kanal abawani min ahlil hadanah, dan bapak dan ibunya itu memenuhi persyaratan pengasuhan anak. Ya. Kan kita sudah jelaskan dalam pertemuan yang lalu syarat pengasuhan anak. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Pertama muslim, kedua balik berakal, kemudian amanah dalam agama, ya, dan memiliki sifat iffah, ya. Memiliki kemampuan untuk mengurus anak itu, ya. Tidak memiliki penyakit menular, ya, tidak memiliki penyakit menular. Memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta, ya. Ini semua persyaratan ini. Jadi kalau umpamanya salah satu dari pasangan itu kafir, katakanlah ibunya non muslim, maka tidak diberikan pilihan itu, otomatis pengasuhan itu jatuh kepada bapaknya, ya. Nah, itu maksudnya. Jadi diberikan kesempatan kepada anak itu memilih. Kalau anak itu sudah sampai pada sinnut tamyiz, sudah memiliki kemampuan untuk memilih, dan kedua orang tuanya, baik bapaknya atau ibunya, itu memenuhi persyaratan untuk mengasuh anak. Ya. Kalau salah satunya tidak memiliki syarat untuk pengasuhan anak, maka otomatis pengasuhan itu diberikan kepada yang memenuhi persyaratan. Ya, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalau, ya, bahkan di sini disebutkan, ya, ya, katakanlah seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau ternyata ibunya, ya, ibunya
tidak memiliki waktu untuk mengurus anak. Katakanlah pekerjaannya mengharuskan ibu itu meninggalkan rumahnya dalam waktu yang sangat lama. Maka ini meskipun dia ibu tapi ketika dia tidak memiliki kesempatan secara maksimal untuk mengasuh anaknya, maka pengasuhan itu tidak diberikan kepada ibu itu. Nah, para jamaah sekalian, wa quyyidat takhiru bis saba'. Kenapa pilihan itu, kesempatan untuk memilih itu dikaitkan dengan usia 7 tahun? Nah, tadi sudah kita jelaskan, karena inilah usia di mana syariat kita memerintahkan kepada anak itu untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, para jamaah sekalian, kalau ternyata anak itu memilih bapaknya, ketika disuruh memilih bapaknya, apakah ada kesempatan untuk bersama ibu ataupun sebaliknya kalau dia memilih ibunya, ada enggak kesempatan untuk bapaknya untuk mengasuh anak? Ini dengarkan, para ulama kita mengatakan, fa in ikhtaral waladu abahu kana indahu lailan wa naharan liyu'addibahu wa yurabbihi wa la yamna'uhu min ziyarati ummihi. Jadi kalau anak itu memilih untuk bersama dengan bapaknya, maka anak itu kana indahu lailan wa nahara, maka siang dan malam anak itu bersama dengan bapaknya, liyu'addibahu wa yurabbihi, agar bapaknya itu memberikan kepadanya ta'dib, pelajaran adab, dan mentarbiyah anak itu. Dan wala yamna'uhu min ziyarati ummihi, dan bapak itu tidak boleh melarang anak itu untuk menziarahi ibunya. Ini banyak kasus dalam perceraian yang kita dengarkan, atau beberapa kasus, saya tidak mau bilang banyak, beberapa kasus bercerai, anaknya yang jadi korban, tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan ibunya atau bertemu dengan bapaknya. Nah, ini tentunya yang salah, berdosa ini adalah orang tuanya. Ini tidak boleh tidak dibenarkan dalam syariat kita. Nah, itu jadi kalau anak itu memilih untuk bersama bapaknya, maka bapaknya lah yang akan mengawasi anak itu siang dan malam. Tapi ada syaratnya. Kalau anak itu ingin mengunjungi ibunya, tidak boleh dilarang. Katakanlah di akhir pekan atau ada waktu libur, maka sang bapak ini harus memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menziarahi ibunya. Nah, sebaliknya, wa in ikhtara ummahu. Ini kalau waktu saya baca ini, para jamaah sekalian, masya Allah, agama kita ini luar biasa terutama kehadiran bapak itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Konsep pendidikan anak kita ini banyak bergeser. Kehadiran bapak itu tidak lagi menjadi sesuatu yang dalam banyak keluarga sosok bapak itu bahkan ini mohon maaf hilang. Padahal coba, masya Allah, di sini dikatakan wa in ikhtara ummahu. Kalau anak itu memilih untuk bersama dengan ibunya, sara indaha lailan, maka anak itu cukup di waktu malam saja bersama ibunya. Wa inda abihi naharan, dan siang hari itu harus bersama dengan siapa? Bapaknya. Coba. Jadi dalam Islam, kalaupun terjadi konflik perceraian antara suami dan istri, anak itu tidak boleh jadi korban. Jadi kalau dia memilih untuk bersama dengan ibunya setelah usia 7 tahun, tetap bapak itu memiliki tanggung jawab ta'dib. Ta'dib, pengajaran itu tetap berada pada bapaknya. Jadi sampai seperti itu para ulama kita merumuskan konsep pendidikan anak, pengawasan anak ketika terjadi konflik rumah tangga, berpisahnya suami dan istri.
maka wa in ikhtara ummahu sara indaha lailan wa inda abihi naharan liyuaddibahu wa yurabbihi. Karena tugas bapak itu mentakdib. Coba, ini semua kita ini ya, yang hadir ya, laki-laki, bapak ya, tanggung jawab kita itu memberikan takdib, tarbiyah kepada anak-anak kita ya. Tapi sekarang kita ini kalau urusan takdib sekolah anak, siapa yang paling? Nah, itu mengaku sendiri, istri ya. Padahal itu sebenarnya tanggung jawab kita ya. Ini tanggung jawab di pundak kita. Para jamaah sekalian, coba baca kisah yang paling panjang dalam Al-Quran. Kisah siapa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dia itu ahsanal qasas. Surah Yusuf. Ya. Biasanya, ini luar biasa ya. Biasanya yang sedih itu kalau anak hilang itu siapa? Siapa yang biasanya sedih? Ibu ya. Tapi kalau kita baca dalam surah Yusuf, tidak sekalipun disebutkan ibunya kecuali di akhir kalau tidak salah. Wa rafa'a abawahi 'alal arsy. Ya, Nabi Yusuf mempersilahkan kedua orang tuanya untuk naik di atas singgasana. Pada saat terjadi konflik, permasalahan pada Nabi Yusuf, yang hadir itu siapa lebih banyak? Siapa? Ibunya atau bapaknya? Bapaknya. Takdib, pendidikan itu, tarbiyah itu harusnya ada pada sosok bapak. Ini poinnya. Ya. Jadi harusnya ya, anak itu mewarisi pengajaran tarbiyah itu bukan, ya betul ibu pasti ya, tapi harus yang dominan itu adalah bapaknya. Nah, ini peringatan buat kita semua. Nah, kenapa dipilih siang hari bersama dengan bapaknya? Nah, di sini katakan wali anna nahar waqta qada al-hawaij wa amal al-sana'i. Jadi karena di siang hari itu waktunya untuk menuntaskan apa yang menjadi kebutuhan anak atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak itu, wa amal as-sana'i, dan pada siang hari itu anak juga bisa diajak untuk bekerja, lihat ya, diajak ya, beraktivitas ya. Ini dulu ya, belum ada sekolah seperti kita sekarang ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, itu kalau anaknya laki-laki, begitu konsepnya. Kalau dia pilih bapaknya, maka konsepnya seperti itu. Kalau dia pilih bapak atau dia pilih ibu. Nah, sekarang wal unsa, kalau anaknya perempuan, idza balagat sab'a sinin. Ini lebih luar biasa lagi. Kalau anaknya perempuan dan anak perempuan itu sudah berusia 7 tahun dan harus memilih, tidak disuruh memilih ya. Di sini katakan wal unsa idza balagat sab'a sinin fa innaha takunu 'inda abiha. Maka ketika berusia 7 tahun otomatis anak perempuan itu diasuh oleh siapa? Diasuh oleh siapa? Bapaknya. Ya, jadi tidak disuruh memilih bahkan. Ya, kalau anak laki-laki disuruh memilih. Kalau anak perempuan otomatis setelah 7 tahun pengasuhannya diberikan kepada siapa? Bapaknya. Sudah cukup pengasuhan itu diberikan kepada ibunya sampai usia 7 tahun. Sejak usia 7 tahun kehadiran sosok bapak harus kuat menyentuh kepada anak perempuan itu. Ya. Cinta pertama anak perempuan itu harusnya cintanya kepada siapa? Kepada bapaknya. Ya. Bapaknya. Ya. Makanya ini mohon maaf banyak anak perempuan ya, yang tidak mendapatkan cinta pertamanya dari bapaknya. Ya, itu mudah ditipu oleh siapa? Ya. Terus terang itu bukan saya yang bilang, banyak pakar parenting yang bilang.
salah satu penyebab seorang anak gadis mudah tertarik dengan laki-laki, ya, ya, meskipun dia tidak tahu, kenalan di medsos, kenalan di janji, ya, itu kenapa para jamaah sekalian, ya, tidak terpuaskan dengan kehadiran seorang bapak. Cinta pertamanya bukan cinta kepada bapaknya, padahal itu yang harus hadir. Maka dalam konsep hadana, pengasuhan anak, ketika anak perempuan itu sudah berusia 7 tahun, pengasuhannya itu diberikan kepada siapa? Kalau anak perempuan diberikan kepada bapak. Wal unsa idza balagat 7 sinin fa innaha takunu 'inda abiha li'annahu ahfadhu laha wa ahaqqu biwilayatiha min ghairihi. Karena bapak itu pasti menjaga, ya, pasti memberikan penjagaan yang maksimal untuk anak perempuannya, dan dialah yang berhak menjadi wali atas anak perempuan itu. Kalau anak perempuan itu menikah, meskipun terjadi perceraian, siapa yang akan menjadi wali anak perempuan itu? Tetap bapaknya, ya. Wali qurbiha min sinni tazwij, apalagi kalau sudah mendekati usia pernikahan, ya. Wal abu waliyuha wa innama tukhtabu minhu, dan kalau ada yang ingin melamar anak itu, ya, kalau ada yang ingin melamar anak perempuan itu, maka yang melamar itu harus datang ke siapa? Ke bapaknya, ya. Wa huwal a'lamu bil kuf'i mimman yataqaddamuna laha. Ini banyak bergeser ya hari ini. Kalau kita baca konsep para ulama kita, pengasuhan anak perempuan, harusnya bapak itu yang paling mengerti tentang anak perempuan, ya. Dan dia yang paling tahu ini anak perempuannya akan dinikahkan dengan laki-laki siapa. Dia yang tahu, dia yang paling tahu ini yang kufu untuk anak perempuannya adalah laki-laki yang, ya, yang mana. Nah, cuma ini wala tumnaul min ziyaratiha inda adamil mahdur. Tapi sang bapak ini tidak boleh melarang ibu daripada anak itu untuk menziarahi anak perempuannya, ya. Jadi kalau sudah diberikan pengasuhan atau pengasuhannya jatuh kepada bapaknya, anak perempuan ini, maka bapak itu, ya, bapak itu tidak boleh melarang ibunya untuk menziarahi anak, tidak boleh melarang ibu dari anak itu untuk menziarahi anak perempuan tersebut. Inda adamil mahdzur, ya, inda adamil mahdzur, ketika tidak ada hal yang dikhawatirkan, ya. Seperti apa? Ka khaufil fasadi 'alaiha au ghairi dzalik. Kecuali kalau ada yang dikhawatirkan, anak itu berubah, anak perempuan itu akan rusak kalau bersama dengan ibunya, maka tentunya boleh saja sang bapak itu membatasi, ya, anak tersebut. Nah, tapi ada kalimat penutup di sini. Fa in kanal abu ajizan an hifziha. Lagi-lagi para jamaah sekalian, fa in kanal abu ajizan an hifziha li syughlihi aw li kibarihi aw li maradihi aw li qillati dinihi wal ummu aslah wa aqdar fa innaha ahaqqu biha. Tapi kalau kondisi bapaknya itu ajiz, tidak mampu, ya, tidak mampu memelihara anak perempuan itu, atau bapaknya ini usianya sudah lanjut usia, ya, mengurus dirinya saja susah, apalagi mengurus anaknya. Au limaradihi, atau bapaknya ini mengidap penyakit yang menjadikan bapak itu tidak bisa mengawasi anak. Au liqillati dinihi, atau kualitas agama bapaknya ini, ya, tidak bagus, ya, pemabuk, ya, apalagi, ya, macam-macam, ya, tidak sholat apalagi, ya. Maka dalam kondisi ini, ya, wal ummu aslahu wa aqdar, dan kondisi ibunya lebih baik dan lebih mampu, fa innaha ahaqqu biha, maka, ya, anak perempuan itu meskipun dia anak perempuan tetap diberikan pengasuhan itu kepada bapaknya, ya. Sama juga kalau ternyata bapaknya ini, saya langsung saja, ya, kalau ternyata bapaknya sudah menikah lagi dengan wanita yang lain, dan apa namanya itu,
ibu tiri ya. Iya. Kalau kita istilahnya ibu tiri. Wa kadzalika tazawwaja al-ab wa ja'ala inda zaujatihi. Dan bapaknya tidak punya waktu. Akhirnya anak itu lebih banyak bersama dengan istri bapaknya di rumah. Dan ternyata istri bapaknya ini tidak becus, ya. Di sini dikatakan tu'dhiha wa tuqassiru fi haqqiha, menyakiti anak perempuan itu dan ya tidak menunaikan apa yang menjadi haknya. Maka sebaiknya dalam kondisi ini, bukan sebaiknya, seharusnya dalam kondisi ini pengasuhan anak itu dikembalikan kepada ibunya. Ini kalau bapaknya sudah menikah lagi dengan wanita yang lain. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Yang terakhir, ujratul hadanah, upah pengasuhan. Ya, ini kalau ada pengasuhan ya, itu diberikan kepada seseorang. Ya, pengasuhan itu diberikan kepada seseorang. Dari mana upahnya itu diambil? Ya. Di sini katakan ujratul hadanah sawaun akana al-hadinu umman aw ghairaha mustahaqqatun min malil mahdun in kana lahu mal. Jadi kalau anak yang diasuh itu ya diasuh itu punya harta. Biasanya katakanlah ditinggal mati oleh orang tuanya dan anak yang kecil itu mewarisi harta yang sangat banyak, ahli waris. Ya, maka diambil dari harta anak tersebut atau dari harta walinya. Ya, kalau dia memiliki wali, maka diambil dari harta walinya, ya, atau orang yang berhak atau orang yang wajib menafkahi anak itu. Katakanlah kalau anak itu orang tuanya meninggal tapi masih ada kakeknya. Kakeknya inilah ya, kalau dia punya harta, maka kakeknya lah yang membiayai biaya pengasuhan anak tersebut. Ya. Kalau anak itu tidak mewarisi harta dari orang tuanya. Jadi para jamaah sekalian, kalau pengasuhan itu membutuhkan biaya, maka biayanya itu dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada harta anak itu kalau dia mendapatkan harta warisan, ya, yang banyak. Dan kalau tidak, maka diberikan tanggung jawab itu kepada wali tersebut. Saya kira demikian dijelaskan, dan ini tentunya dengan pembahasan ini mengakhiri pembahasan tentang hadanah, pengasuhan. Insyaallah selanjutnya pekan yang akan datang kita masuk pada bab, ini penting bagi bapak-bapak ini, nafakat, tentang nafkah, ya, terkait dengan nafkah keluarga. Ya, silakan kalau mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau posisi anak itu ibunya sudah meninggal, terus ini nenek yang ngotot untuk mengambil anak, sementara ayah bisa merawat itu, dan sementara ini anak perempuannya sudah umur 12 tahun, dari bayi sampai umur 12 tahun dirawat oleh neneknya sampai dia istri berdosa sama bapak. Kira-kira siapa yang berdosa, nenek atau bapak? Sampai bapak, saya sebagai bapak tidak pernah bertemu dengan anak. Allah musta'an. Dia lain. Allah Kira siapa yang berdosa? Ya Allah. Ada anak tidak diasuh oleh bapaknya. Ya Allah. Ibunya sudah meninggal, saya paham. Tidak diasuh oleh bapaknya. Ya, saya membayangkan ini bapaknya bagaimana ya? Tidak lepas tanggung jawab, tidak tahu, cuek, ya, atau bagaimana? Ya, yang jelas pertama, tanggung jawab itu kan kepada siapa? Bapak. Ini sudah kita jelaskan tadi. Kalau anak perempuan itu usia 7 tahun, harusnya pengasuhan itu tidak diberikan pilihan, kembali kepada bapaknya. Bapaknya yang bertanggung jawab. Sekali lagi, kehadiran bapak itu penting. Kehadiran bapak itu penting dalam pendidikan anak. Ini menegaskan para jamaah sekalian. Banyak pelatihan parenting yang kami ikuti selalu menekankan sosok bapak itu harus hadir, dalam kehidupan anak kita. Nah, ini 12 tahun bapaknya tidak hadir. Masalahnya, ini
Nah itu. Nah, ya, harusnya kalau ini mohon maaf ya karena kita tidak bicara dalam konsep. Harusnya dalam konsep Islam bapaknya itu bisa menuntut di pengadilan. Ya. Dan anak itu bisa diambil paksa dan diberikan kepada, harusnya seperti itu. Cuma ya, harusnya ya kalau dia punya punya tanggung jawab dan tidak diberikan, dihalangi oleh nenek anak tersebut, harusnya dia bisa menuntut di pengadilan. Karena secara hukum penjelasan para ulama, hak pengasuhan itu harusnya berpindah ke bapak, bukan kepada nenek. Kecuali bapaknya tidak mampu. Ini kan bapaknya mampu. Iya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh, masih ada. Ya, silakan. Ini tadi persoalan namanya dia perempuan ini Bapaknya menikah. Nah, terus ibunya juga ada yang nikahi. Ibunya juga ada yang nikahi. Ya, kemana ini anak, atau ke om atau ke nenek? Ya, nanti dilihat diputuskan oleh pengadilan siapa yang paling maslahat. Ya, kalau ibunya begini, kan kita sudah jelaskan, kalau ibunya menikah dengan laki-laki lain tentunya, dan suami ibu itu tetap mengizinkan dan memberikan, maka harusnya kepada anaknya laki-laki atau perempuan? Gadis. Harusnya sama bapaknya dulu. Kalau istri bapak itu bagus, mau menerima kehadiran anak perempuan itu. Tapi kalau tidak, itu diberikan kepada ibunya. Kalau suami ibu itu mengizinkan dan memberikan kebebasan kepada istrinya untuk tetap mengasuh anak perempuannya. Kalau ternyata dua-duanya tidak, maka pengadilan bisa memutuskan anak itu diasuh oleh siapa? Kerabat yang terdekat biasanya, yang bisa memberikan. Tapi biaya pengasuhan itu dibebankan kepada orang tuanya, kepada bapaknya anak itu. Wallahu a'lam. Ya. Harus ini istri saleh berdua-duanya. Ya. Istri saleh dengan suami saleh. Dilihat mana yang paling maslahat. Meskipun kalau dalam pandangan syariat harusnya kepada bapaknya karena anaknya perempuan. Yang terakhir. Oh, sudah cukup. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.